إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, para undangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah Jumat terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Orang-orang mungkin sudah banyak yang sibuk menghitung hari, berapa lagi Ramadan yang tersisa. Tidak lama lagi Lebaran tiba. Di antara mereka mungkin juga sudah mulai menghitung berapa keberkahan yang didapat di bulan Ramadan ini dari rupiah, materi yang dikumpulkan, THR, bonus dan lain sebagainya. Atau mungkin ada juga yang sudah mulai menghitung berapa banyak dia khatamkan Al-Quran, berapa banyak juz yang dia hafalkan, dia pelajari. Tetapi ada yang lebih penting untuk kita evaluasi dari ibadah puasa Ramadan kita, yaitu sudah seberapa hebat Ramadan itu membekaskan di dalam diri kita, membangun istana takwa. Karena inilah yang lebih mahal nilainya daripada nilai yang lain-lainnya. Lebih baik dari 1000 bulan pahala di akhirat tidak akan kita dapatkan jika seandainya takwanya tidak kita dapatkan. Nilai rupiah materi yang kita dapatkan kecil nilainya jika seandainya nilai takwa ini tidak ada dalam diri kita. Maka nilai takwa ini yang menjadi salah satu tujuan dari ibadah puasa kita, la'allakum tattaqun. Dan salah satu bentuk nilai ketakwaan yang menjadi standar keberhasilan dari ibadah puasa Ramadan kita yang harus kita evaluasi adalah sifat-sifat kedermawanan yang ada dalam diri kita. Sudah sehebat apa selama sekian hari kita menjalani hari-hari Ramadan, meningkatkah sifat kedermawanan kita di dalam diri kita? Ataukah kita menjadi orang yang semakin pelit, semakin serakah terhadap dunia ini? Maka ini menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dari ibadah Ramadan kita. Tentu kita sama-sama sepakat jika seandainya ada seorang pegawai yang rajin masuk kerja, awal jam mulainya dengan akhirnya tepat waktu. Tetapi jika seandainya keberadaan dia di kantornya tidak memberikan kontribusi, tidak menghasilkan produktivitas, dia datang hanya semata-mata mengharapkan gaji bulanannya, maka tentu di mata kita orang yang seperti ini tidak begitu berarti. Apalah artinya jika seandainya orang semangat membangun masjid, nyumbang, tapi ternyata dia sendiri tidak mau memakmurkan masjid itu. Untuk apa dia bangun masjidnya kalau seandainya dia tidak mau memakmurkannya? Maka demikian juga dengan Ramadan ini para jamaah. Sesungguhnya bukan formalitas, bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban kita menahan lapar, menahan haus, tapi adalah ingin membangun nilai-nilai takwa dalam diri kita. Maka salah satu nilainya adalah nilai-nilai kedermawanan. Ini berlaku bagi orang yang beriman,
yang bertakwa, yang ingin menghiaskan dirinya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini meningkatkan kebaikannya kepada hambanya yang tidak diberikan oleh Allah di bulan-bulan lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala saja meningkatkan kebaikannya di bulan Ramadan. Begitu juga kita yang ingin berhias dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan persaksian oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, di mana Ibnu Abbas memberikan persaksian kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling jud, manusia yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan ternyata kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dahsyat, yang paling hebat, yang paling kuat, yaitu di bulan Ramadan. Kapan itu terjadi para jemaah? Wa dzalika hina yalqahu Jibril, kata Ibnu Abbas, itu terjadi pada saat malaikat Jibril itu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam fayudarisuhul Quran, lalu kemudian mentadaruskan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Ibnu Abbas, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dahsyat kedermawanannya daripada angin yang berhembus. Kedermawanan Nabi digambarkan oleh Ibnu Abbas itu lebih dahsyat daripada angin yang berhembus. Apa maksudnya para jamaah sekalian yang berbahagia? Kita lihat di antara sifat-sifat angin yang berhembus, bahwasanya salah satunya adalah angin mursalah. Ar-rihul mursalah itu adalah angin yang memberikan kedamaian, memberikan kesejukan, memberikan ketenangan, ketentraman. Sebab angin itu ada dua macam. Ada yang membawa rasa panas, yang menghancurkan, seperti angin yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad, ya, di mana mereka dibinasakan, dihancurkan oleh Allah dengan dikirim angin selama 7 malam 8 hari. Tetapi ar-rih al-mursalah yang digambarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah angin yang memberikan ketenangan, memberikan kesejukan, dan di antara sifatnya adalah ketika angin itu berhembus, dia menyebar, merata, tidak pilih kasih. Begitulah kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak pilih kasih, bukan hanya kepada anak kecil, tetapi juga orang tua, orang dewasa, bukan hanya kepada seorang muslim, tapi juga kepada non-muslim. Bahkan lebih dahsyat daripada angin yang berhembus. Dan salah satu sifat angin yang berhembus adalah hembusannya yang kencang, yang cepat. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam merespon kebaikan. Bukan hanya sekedar dirasakan oleh siapa saja yang dijumpai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga cepat dalam merespon kebaikannya. Maka para jemaah sekalian berbahagia, adalah di antara ciri-ciri keberhasilan Ramadan kita adalah meningkatnya kedermawanan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, para undangan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah ingin mendidik kita, orang-orang yang beriman, untuk meningkat kebaikannya. Kedermawanan yang dimaksud bukanlah hanya sebatas yang sifatnya materi, memberikan kepada orang materi, tetapi memberikan kebaikan apapun bentuknya yang dibutuhkan oleh orang lain, tepat sasaran. Itu yang dimaksud dengan al-jud, kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini muncul bukan atas dasar paksaan. Ini muncul bukan karena pencitraan, tetapi ini muncul karena hasil dari iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah manusia yang paling dermawan. Dan ternyata kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah dikenal sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul bahkan. Dan ini terbukti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama, lalu kemudian dia didatangi oleh malaikat Jibril dan dia kaget, dia takut, dia shock, dia menemui Khadijah. Dia minta diselimuti,
Dan saat itu yang keluar dari lisan Khadijah adalah menyebut sifat-sifat kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dikenal sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Kata Khadijah, demi Allah, Allah tidak akan mencelakakan kamu. Sesungguhnya engkau adalah orang yang selalu menjalin silaturahim. Engkau adalah orang yang suka menolong orang yang sedang membutuhkan, membela hak-hak orang yang lemah. Tidak mungkin Allah akan mencelakakan kamu. Demikian pula ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, maka pernah digambarkan dalam hadis, datang seorang laki-laki meminta-minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kata para sahabat, Nabi adalah orang yang tidak pernah mengatakan la jika dia diminta, tidak pernah mengatakan tidak. Jika dia punya, dia kasih, dicari, bahkan pernah dia cari mendapatkan sebutir kurma, 3 butir kurma, sepotong roti, hanya itu yang dia punya untuk dia dan keluarganya, tetapi diberikan juga kepada orang yang meminta-minta. Jika dia tidak punya, maka terkadang Nabi meminjam dari sahabatnya, berhutang demi untuk bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Atau Nabi menawarkan kepada para sahabatnya, siapa yang bisa menolong orang ini. Atau sekalipun tidak bisa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang tersebut. Begitulah kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pernah datang seorang laki-laki meminta-minta kepada Nabi, lalu kemudian diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kambing yang biasa digembalakan bainal jabalain. Kambing yang biasa digembalakan di antara 2 bukit. Ada yang mengatakan jumlahnya 1, ada yang mengatakan jumlahnya segerombolan, banyak. Sehingga orang yang meminta tersebut kaget. Heran, tidak menyangka bahwa pemberiannya kok sedemikian besar. Karena barangkali kita, kalau ada orang meminta-minta kepada kita, berapa yang bisa kita berikan kepada orang meminta-minta yang tidak kita kenal sebelumnya. Tetapi Nabi SAW memberikannya kambing. Lalu orang tersebut pulang ke kaumnya dan mengatakan kepada kaumnya, aslimu, masuk Islamlah kamu. Kalian semuanya masuk Islam. Kenapa? Sungguh baru saja aku diberi pemberian oleh orang yang man la yakhsha al-faqah, dari orang yang tidak pernah orang yang tidak takut akan kemiskinan. Maka masuk Islamlah kalian. Dan saya rasa bahwa sifat ini tidak akan dimiliki kecuali oleh seorang nabi. Maka di antara ciri kenabiannya adalah sifat kedermawanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hebatnya kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak hanya baik kepada orang yang baik kepada dia saja, tetapi kepada orang yang memusuhi dia, yang membenci dia sekalipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat baik kepadanya. Adalah testimoni kesaksian yang disampaikan oleh seorang yang bernama Safwan bin Umayyah. Seorang yang bernama Safwan bin Umayyah pernah mengatakan pada saat terjadinya perang Hunain, aku diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 100 ibil, 100 ekor unta. Wa huwa la abghadun nasi ilayya. Kata Safwan, padahal dia adalah orang yang paling aku benci. Bahkan bukan cuma sekali diberinya, tsumma yu'tini, kemudian dia memberi lagi, tsumma yu'tini, kemudian diberi lagi, hingga dia menjadi orang yang paling aku cintai. Begitulah kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini diisyaratkan di dalam syariat-syariat yang bisa kita langsung lihat di bulan Ramadan. Salah satunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita, barang siapa yang memberi makan orang yang mau berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Ini adalah iming-iming yang menjadikan kita tertarik untuk membina sifat-sifat kedermawanan dalam diri kita. Dan puncaknya adalah akhir dari ibadah Ramadan ini ditutup dengan satu syariat, yaitu membayar zakatul fitri, mengeluarkan sesuatu untuk bahan makanan, berbagi peduli terhadap orang-orang yang miskin. Mudah-mudahan Ramadan ini kita tutup bukan hanya dengan kebanggaan bisa mengumpulkan khatam Quran, berapa rupiah uang yang kita kumpulkan, tetapi juga sifat-sifat kedermawanan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim. Fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, para undangan Allah Subhanahu wa taala, melengkapi khutbah yang pertama. Kiranya apa yang menyebabkan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu meningkat pesat tergambar dalam hadis yang disampaikan melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tadi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkat kedermawanannya adalah pada saat malaikat Jibril datang menemui dia fi kulli lailatin min Ramadan, di setiap malam di bulan Ramadan. Lalu kemudian dia membaca Al-Qur'an. Ternyata di antara yang menyebabkan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam meningkat adalah berhimpunnya, bertemunya berbagai macam kemuliaan. Yang pertama adalah kemuliaan bulan ini, bulan Ramadan. Yang kedua adalah kemuliaan malaikat, yaitu malaikat Jibril yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah imamul malaikah. Dia menjadi mulia karena wahyu Al-Qur'an yang menjadi tugas dia untuk disampaikan. Yang ketiga adalah berjumpa dengan Nabi yang khatamul anbiya, asyraful mursalin, Nabi yang paling mulia karena dialah yang mendapatkan wahyu Al-Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an adalah innahu lakitabun karim. Al-Qur'an adalah kitab yang mulia. Lalu kemudian dibacakan Al-Qur'an, berhimpun berbagai macam kemuliaan, maka yang muncul adalah sifat-sifat mulia, yaitu kedermawanannya. Maka jika seandainya Ramadannya sudah kita dapatkan, puasanya sudah kita dapatkan, malam-malamnya sudah kita dapatnya, membaca Al-Qur'annya juga tidak kita dapatkan, tinggal sifat-sifat kedermawanannya yang menjadi perhiasan dalam diri kita. Sungguh merugi jika seandainya di bulan Ramadan ini, di saat orang meningkat kedermawanannya, justru dia menjadi orang yang paling pelit, orang yang paling serakah terhadap dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari sifat-sifat tersebut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wahmi hawzatal Islam ya rabbal alamin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansuril Islam wal mujahidin, Allahumma ansuril Islam wal mustad'afin minal muslimin al mazlumin fi kulli makan, وخاصة في بلادنا إندونيسيا وفي بلاد فلسطين وفي بلاد سوريا وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. وأقيموا الصلاة.